والصلاة والسلام على نبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin muslimat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bersama-sama kembali di majelis ilmu. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan ya, di Ashurul Awakhir 10 hari terakhir di mana memang Nabi jatahid ya aktsar mimma fi ghairi. Jadi beliau melipat gandakan ibadah tidak seperti malam-malam biasa ya, atau tidak seperti hari-hari biasa. Maka semoga ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk beribadah pada 10 hari terakhir. Dan kita niatkan iktikaf karena jumhur mayoritas para ulama mengatakan iktikaf sah dilakukan walaupun hanya sebentar. Yang penting dengan niat iktikaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, meneruskan kajian kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang zakat ya. Mungkin pada pertemuan kali ini kita fokusnya tentang sistem pembayaran dan distribusi zakat. Nanti juga akan kita buat simulasi ringan saja ya tentang bagaimana menghitung zakat, atau mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan cara menghitung zakat secara mandiri, maka nanti kita akan coba bedah bersama-sama ya. Baik. Yang pertama, bahwa sistem pembayaran zakat itu bisa dengan dua cara. Bisa kita bayar secara mandiri, bisa pula melalui kepanitiaan ya, LAS, Basnas, atau DKM ya, atau yayasan atau lembaga apapun yang memang bertindak sebagai panitia pengumpulan zakat gitu. Jadi kita bisa bayar sendiri kalau memang kita tahu dan bisa menyalurkan langsung, dan bisa pula melalui kepanitiaan. Bahkan kalau bisa sendiri, ini memang kita khususkan kata Nabi itu kepada karib kerabat atau keluarga. Jadi seperti mana yang pernah kita jelaskan sebelum ini, membayar zakat kepada keluarga itu lebih utama dan lebih afdal. Mengapa? Karena kita mendapat dua pahala. Satu, pahala membayar zakat. Kedua, pahala silaturahim. Ini tidak kita dapat kalau semata-mata kemudian kepada orang lain. Jika orang lain ya berpahala karena kita menunaikan kewajiban, tapi tidak dapat pahala silaturahim. Ya. Oleh sebab itu memang boleh ya kita membayar zakat kepada kerabat. Satu, dengan persyaratan orang itu tidak wajib kita nafkahi. Jadi siapapun yang tidak wajib kita nafkahi boleh kita beri zakat, keluarga kita. Ya. Tapi kalau kita wajib nafkahi nggak boleh. Ya. Seperti contoh misalnya zakat kepada istri nggak boleh. Ya. Yang ini uang belanja plus zakat saya. Sekaligus zakat nggak boleh. Belum tampil Ustaz? Oh, belum tampil. Baik. Jadi sistem pembayaran zakat ada dua, ya, ada self assessment dan official assessment. Jadi kalau kita mau membayar zakat kepada keluarga, persyaratan pertama orang itu tidak wajib kita nafkahi. Karena orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh kita berikan zakat. Istri nggak boleh, anak nggak boleh, orang tua yang fakir, anak laki-laki yang mampu tidak boleh memberi zakat kepada orang tua. Karena orang tua yang fakir, anak yang mampu, maka anak wajib menafkahi orang tua. Ini terutama kalau anak laki-laki atau dan anak perempuan yang belum menikah. Kalau anak perempuan sudah menikah, maka tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Ya. Jadi tidak punya kewajiban, tapi kita boleh memberi zakat untuk orang tua, boleh. Ya, karena memang orang itu tidak wajib dia nafkahi. Jadi anak perempuan ya dalam kondisi tidak wajib menafkahi boleh memberi zakat kepada orang tua karena
wajib itu anak laki-laki. Ini kalau kondisi orang tua nggak mampu. Ustaz, kalau orang tua yang kaya gimana? Kalau orang tua kaya, anak-anak tidak punya kewajiban memberi nafkah, melainkan kewajiban taat dan kewajiban mengutamakan ridho orang tua. Itu kewajiban anak dalam kondisi orang tua mampu. Ya, ini persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua, bahwa keluarga tadi itu termasuk mustahik zakat. Nggak boleh kalau tidak mustahik zakat. Semata-mata kerabat nggak boleh. Harus masuk pada satu di antara asnaf mustahik atau berhak mendapatkan zakat, baru boleh diberikan zakat. Ya. Nah ini kalau kita bayar zakat sendiri, gitu ya. Kalau kita bayar zakat melalui kepanitiaan, memang ada beberapa keutamaan, ya. Di antaranya kepastian dan disiplin dalam pembayaran. Ya, kalau sendiri kan kita kadang menunda. Tapi kalau kita bayar kepada las atau kepada amil, maka lebih pasti dan disiplin dalam pembayaran rutin. Yang kedua juga menjaga perasaan mustahik, karena boleh jadi kalau kita bayar langsung, kalau orang itu kita kenal, ya mungkin ada rasa tidak enak, ada rasa merasa boleh jadi ia merasa seperti terhina, gitu ya. Nah ini kalau kita bayar via las atau amil, mungkin lebih menjaga perasaan mustahik. Yang kedua, tepat sasaran kalau lewat las atau amil, karena kan amil dia tahu peta ya masyarakat yang tidak mampu, fakir, miskin, itu tahu, gitu ya. Kan kalau kita nggak tahu ya hanya asumsi aja, gitu. Praduga aja, gitu. Jadi lebih tepat sasaran. Yang keempat, pemerataan pos distribusi, lebih rata distribusinya. Yang kelima tentunya syiar Islam dan salah satu pos penerimaan pemerintahan Islam. Ini kalau memang kita sudah menerapkan keseluruhan ketentuan Islam, maka memang zakat itu menjadi salah satu pendapatan ya atau penerimaan pemerintahan Islam. Nah, ini terkait dengan cara kita bayar zakat. Yang kedua terkait dengan objek zakat, apakah harus barang atau boleh uang, boleh nilai. Nah ini Bapak Ibu sekalian, isunya tidak semata-mata soal zakat fitrah, tetapi juga zakat harta secara umum. Mengapa? Karena mayoritas para ulama jumhur mengatakan zakat itu harus sesuai dengan barang objek zakat. Jadi kalau kita mau zakat padi, ya padi lagi. Kalau mau zakat anggur, ya anggur lagi. Kalau mau zakat kambing, ya bayar kambing lagi. Zakat LM lagi. Nah ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi zakat itu sejatinya harus dibayar dari apa yang kita mau keluarkan zakat. Ini berdasarkan hadis Nabi, khudil habba minal habbi, wasyata minal ghanami, wal ba'ira minal ibili, wal baqarata minal baqari. Gitu ya. Jadi bayarlah zakat itu ya hasil pertanian dari pertanian, kambing ya dari kambing, membayar unta ya dari unta, sapi ya dari sapi. Nah ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian Imam Abu Hanifah, ulama Hanafi yang hari ini pendapat beliau itu diadopsi oleh mayoritas ulama dalam bab ini, yaitu boleh membayar zakat pakai nilai, pakai uang, karena dianggap dia lebih maslahat, ya, artinya lebih baik bagi penerima, karena langsung dia bisa menggunakan banyak hal. Kan boleh jadi dia tidak butuh beras, karena beras sudah punya, yang belum punya itu minyak goreng misalnya. Maka uang menemukan momentum dan fungsinya ketika itu. Sama juga dengan zakat fitrah. Ustaz mau bayar pakai beras atau bayar pakai uang? Maka sama. Mayoritas para ulama mengatakan harus qutul balad, makanan pokok suatu kota atau suatu negeri. Kalau karena kita makan nasi, beras, ya bayar pakai beras. Ini pendapat mayoritas para ulama. Namun lagi-lagi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh pakai nilai, karena dia lebih maslahat. Ya, orang itu lebih mudah untuk menggunakan uang untuk keperluan kesehariannya. Ya, nah
terkait dengan objek zakat berupa barang atau nilai. Nah, kemudian, ini bagi amil ya Bapak sekalian. Ustaz, zakat itu harus kita bagi rata kepada semua asnaf. Anggap aja 8 asnaf gitu ya, fakir miskin, amil, orang berhutang, ibnu sabil, fisabilillah, mu'allaf, orang yang memerdekakan budak, ada 7 ya, atau ada 8. Nah, itu apakah harus dapat semua atau bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan harus dibagi semua, dibagi rata. Maka setiap asnaf dapat 12,5%. Jadi kalau dapat misalnya berapa? Misal dapat 8 juta, ya tinggal dibagi satu kategori 1 juta bagiannya. Nah, cuma menimbulkan persoalan. Kalau dibagi 8, nanti kalau misalnya jumlahnya beda, contoh orang yang berhutang cuma 1 orang misalnya, dia dapat 1 orang 1 juta, fakir miskin adalah 8 orang gitu misalnya, kan nggak adil. Nah, ini ada timbul persoalan. Tapi tentu ijtihad Imam Syafi'i juga tidak salah karena beliau seorang mujtahid. Kemudian kalau pendapat mayoritas para ulama tidak harus dibagi 8. Tapi panitia amil itu boleh menentukan berdasarkan dengan skala prioritas. Kita target tahun ini Masjid Ibadur Rahman fakir miskin aja, boleh. Menurut pendapat mayoritas para ulama. Atau kita target tahun ini ingin membebaskan warga dari pinjol misalnya. Kita kasih semua zakat orang yang punya hutang pinjol misalnya. Nah, jadi mengabaikan fakir miskin tapi fokusnya orang yang berhutang aja boleh. Menurut mayoritas para ulama. Dan ini memang di antara pandangan yang paling bagus karena dia paling cepat menuntaskan persoalan. Karena punten Bapak Ibu, kalau dana zakatnya tidak banyak, kita bagi 8, itu memang kadang-kala tidak besar, kecil sekali. Ya. Ada keluarga dapat cuma 300.000 misalnya. Memang insya Allah bermanfaat, berpahala gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau kita dapat lebih besar nominalnya. Ya. Jadi langsung misalnya 15 juta. Boleh. Tapi sekalian, target kita 15 juta jadi modal untuk dia. Tahun depan dia jadi muzaki, bukan mustahil lagi. Subhanallah, begitu target kita. Makanya angka kemiskinan itu paling cepat perubahannya di Asia Tenggara itu ada di Malaysia. Karena mereka punya perspektif seperti ini, membesarkan nominal zakatnya kepada mustahik. Karena mereka target mustahik tahun ini, tahun depan, atau beberapa tahun kemudian dia jadi muzaki. Dan betul itu terjadi. Kita angka kemiskinan belum bergeser, ya, angkanya masih cukup besar, tidak kurang dari sekitar 20 juta orang miskin seluruh Indonesia. Boleh jadi ya sudah di angka 25 atau 30 juta itu jumlah orang miskin. Nah, ini Bapak sekalian terkait dengan sistem pendistribusian dana zakat. Berikutnya pengelola zakatnya amil. Kita sering mendapatkan perbedaan di tengah masyarakat soal status amil. Ada yang mengatakan pokoknya semua panitia zakat gitu ya, ya berhak terima zakat sebagai bagian dari amil. Nah, ini artinya liberal sekali gitu. Ada juga yang terlalu ketat. Pokoknya amil itu yang berhak itu hanya yang bekerja profesi utamanya amil, nggak boleh nyambi. Nah, ini terlalu keras pula. Padahal kan di kita itu belum bisa seideal itu, belum bisa. Ya, kecuali kalau memang kita berani ngasih bagian amil besar nominalnya, kan dia punya keluarga. Ya. Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Baik, amil zakat dalam penjelasan Imam Al-Mawardi. Ulama wafat tahun 450 Hijriah, ulama senior dalam mazhab Syafi'i, pengarang kitab Ahkam Sultaniyah. Jadi Bapak Ibu yang suka baca politik Islam, negara Islam, ini beliau rujukan utamanya. Jadi sarjana politik Islam, doktor politik Islam, belum belajar karangan Imam Al-Mawardi, jangan bicara politik Islam.
Beliau salah satu ulama, jadi referensi dalam masalah bagaimana mengelola pemerintahan Islam. Itu kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah. Begitu pula kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Nah, ini juga salah satu kitab induk dalam fikih Syafi'i. Tapi juga fikih perbandingan mazhab. Dia bawa mazhab Syafi'i, tapi bicara perbandingan mazhab. Subhanallah. Itu Imam Al-Mawardi. Ya. Jadi kalau lagi cari nama anak laki-laki, cari bisa Al-Mawardi. Subhanallah ya. Saya pengalaman rata-rata ketemu teman namanya Mawardi, ulama semua, doktor semua gitu. Subhanallah. Ya, salah satu ada Doktor Al-Mawardi yang ini di Riau. Nah, itu dikatakan mukti Riau. Nah, jadi beliau S1 sampai S3-nya di Madinah, yang luar biasa fikihnya. Nah, beliau mengatakan amil itu adalah wal amilina 'alaiha wa hum al-mutawalluna jabayataha wa tafriqiha fayudfa ilaihim minha qadar ujuri amsalihim. Jadi amil zakat kata beliau adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya, serta mereka dibayar ya dari zakat sesuai dengan kadar upah yang sepadan dengan mereka. Subhanallah. Ya. Nah, ini definisi amil zakat. Kemudian lebih didetailkan oleh para ulama kalau begitu, yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Itu tugas amil. Mereka diangkat oleh satu pemerintah. Ya. Yang kedua, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, swadaya masyarakat. Nah, ini amil zakat. Ya, amil zakat. Nah, fungsi amil ini satu, fungsi penyadaran. Jadi tidak semata-mata narik zakat, tapi juga edukasi, menyampaikan Bapak telah wajib zakat. Oh, Bapak tidak wajib zakat, silakan infak sedekah saja. Ya. Nah, ini fungsi penyadaran. Ya. Yang kedua, fungsi penghimpunan dana. Menghimpun dana zakat. Ya, bahkan sekarang ada istilahnya apa itu namanya? Ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Yang ketiga, fungsi administrasi dan pelaporan. Administrasi dilaporkan harus akuntabel, harus terbuka, transparan, karena itu amanah umat. Ya, amanah umat. Jangan sampai terjadi seperti pada masa Nabi. Ada laki-laki, ya, itu Nabi lantik sebagai amil zakat. Satu hari dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, ini harta zakat, yang ini hadiah dari masyarakat untuk saya. Dia ngambil gitu ya. Maka Nabi langsung merah padam wajahnya, murka, langsung naik mimbar. Nabi mengatakan, apakah kalau dia duduk aja di rumahnya, tidak ada jabatan amil orang bakal ngasih dia hadiah? Nabi ingin mengatakan bahwa hadiah itu datang karena jabatan. Nah, ini nanti makanya pejabat publik ya itu tidak boleh terima hadiah sembarangan, karena nanti bimbang ya hadiah menjadi harta hulul gitu ya, harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya ada fungsi pendayagunaan dan distribusi zakat. Jadi didaya gunakan. Nanti kan zakat itu kan tidak wajib harus dihabiskan langsung. Ustaz, boleh nggak ditunda tahun depan? Boleh. Kalau kita memang punya skala prioritas, nah ini dananya mungkin mau kita pinjamkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, gitu ya, boleh. Nah, yang penting pastikan nanti jangan sampai kemudian uang itu hilang, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia tidak mampu, ya bisa, artinya tetap kita minta kita tagih dikembalikan. Tapi kalau tidak, ya itu menjadi bagian zakat untuk mereka. Nah, seperti itu. Atau Ustaz, boleh nggak zakat itu diinvestasikan? Boleh. Maka nanti ada istilahnya zakat produktif. Jadi boleh ditahan sementara waktu, tapi tidak boleh dihilangkan. Artinya tetap nanti harus tersalurkan. Hanya ingin
bisa berkembang, agar dia produktif, menghasilkan. Maka itu nanti ada wakaf produktif, gitu ya. Jadi wakaf yang boleh diinvestasikan, wakaf yang dikembangkan. Jadi jangan sampai wakaf itu cuma beli barang tidak bergerak aja. Bangun masjid, setelah itu kan butuh biaya. Dari mana coba dari biaya? Bingung lagi gitu kan. Nah, coba kalau misalnya ada dana tidak habis untuk masjid aja, bikin masjid, bikin minimarket misalnya. Oh, itu luar biasa itu. Artinya operasional masjid diambil dari keuntungan wakaf minimarket tadi, itu boleh. Jadi aset wakafnya tidak hilang, manfaatnya produktif. Ya. Jadi kan kalau kita bicara wakaf, Bapak Ibu sekalian, wakaf terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Terbesar di dunia, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Emirat, mengalahkan Dubai, negara petrodolar, gitu ya, negara real gitu ya. Kita kan berpikir, oh orang kaya, ternyata ini hasil laporan riset, Bapak. Ini fakta gitu. Jadi wakaf terbesar dunia itu ada di Indonesia. Jadi dermawannya orang Indonesia. Persoalannya mengapa kok kayak nggak terasa manfaatnya? Karena wakaf kita 3M aja, bukan 3 miliar. 3M itu untuk masjid saja. Yang kedua madrasah, pesantren. Yang ketiga makam, kuburan. Berpahala nggak? Oh, berpahala, pasti berpahala. Tapi apakah produktif? Belum tentu. Ternyata banyak aset yang mangkrak, tanah berhektar-hektar, ya, bangunan akhirnya jadi rumah hantu gitu. Karena nggak terkelola. Karena ketika terbangun bingung nyari biaya untuk mengoperasikan. Nah, ini salah kita. Mengapa Arab Saudi wakafnya tidak besar tapi terasa manfaatnya? Itu bangunan yang kita lihat menara Zamzam itu 100% wakaf, bukan milik pribadi. Subhanallah. Itu yang nanti jadi beasiswa, yang nanti jadi bantuan kepada fakir miskin, janda-janda perang. Itu dari Saudi, itu dari hotel Zamzam itu, menara Zamzam. Subhanallah. Ya. Kemudian misalnya ada Bank Kuwait. Bank ini hasil wakaf. Subhanallah. Berdiri sebuah bank terbesar di Kuwait itu murni hasil wakaf. Berapa juta orang terbantu dari bank tadi. Ya. Singapura, Bapak Ibu yang pernah ke Singapura, ya, itu tahu kalau dari kereta cepat nggak jauh itu ada masjid. Sederhana aja masjidnya, di tengah kota, 3 lantai. Bisa muat kalau sholat Jumat mungkin 300-400 orang, karena memang segitu jamaahnya. Tapi di sebelahnya mereka punya hotel bintang 5, punya masjid. Subhanallah. Jadi sederhananya bikin masjid yang enggak megah-megahan, karena memang yang isi juga enggak terlalu banyak. Kita kadang-kadang ngejar pamornya, ngejar megahnya, sholat satu sop aja. Ya. Jadi ruangan banyak yang mubazir, tidak termanfaatkan, padahal itu uang umat. Coba kalau berpikir lebih produktif, bangun masjid seadanya, Bu. Emang nggak boleh indah? Boleh indah, tapi ya tetaplah pada batas yang wajar. Dana umat yang lain, bangun hotel. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Operasional, apunten yang jelek lagi. Marbotnya sejahtera, nggak nyambi. Punya hotel bintang 5, ngapain lagi Pak? Artinya udah makanya makmur masjidnya, kegiatannya, karena terpenuhi semua fasilitasnya. Di kita ya, karena mengapa masjid tidak bisa optimal, ya kita jangan menuntut banyak kalau kita belum bisa memberikan marbotnya kadar yang cukup. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, PR sebenarnya untuk kita. Jadi aset wakafnya besar, tetapi pemanfaatan dan literasi yang kurang. Saya alhamdulillah diundang dalam sebuah pertemuan internasional tentang wakaf, gitu ya. Itu bicara wakaf Indonesia. Itu tokoh-tokoh dunia kagum dengan Indonesia.
tapi memang menyayangkan literasi kita masih rendah. Literasi kita masih rendah. Jadi ya gimmick aja gitu. Ya sama lah seperti ramenya uang kripto gitu ya. Kan begitu. Ya, tinggi animonya, kurang literasi. Dan tidak hanya Indonesia, Amerika juga gitu ya. Mengapa banyak uang jutaan dolar hilang? Nah, gitu ya. Karena kita ngejar ingin cepat kaya, tapi literasi kurang. Ya sama lah, kita ingin bangun masjid megah gitu ya, tapi literasi kurang gitu. Sehingga wakaf yang kita pahami itu ya, pokoknya wakaf itu nggak boleh dalam bentuk investasi. Wakaf itu ya harus jadi tanah, harus jadi bangunan. Nah, persoalannya adalah ketika bangunan udah jadi, dari mana dananya dapat? Itulah yang nanti membuat akhirnya bikin sekolah akhirnya mahal. Gitu, ya. Ada sekolah uang masuk sampai 100 juta. Betul, itu berkualitas ya, dalam arti ada fasilitasnya, ada kelengkapannya, ada kemudahannya gitu ya. Tapi kan kita tidak menuntaskan persoalan pendidikan. Kan harusnya kan pendidikan itu terjangkau oleh siapapun. Gitu, ya. Nah, tapi coba kalau kita optimalkan wakaf. Pokoknya gratis, nggak perlu bayar, tapi orang kaya kita anjurkan berwakaf. Itu luar biasa. Ya, ini yang menjadi PR ya, menjadi tugas kita bersama bagaimana bicara soal ini gitu. Dan saya sudah hampir 10 tahun lebih ya bicara tentang zakat dan wakaf produktif ini. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang menginisiasi, hanya memang persoalan kita lebih berat ya, daripada kemudian kemampuan yang baru bisa kita lakukan. Tapi ya kita tidak menyerah gitu ya, karena boleh jadi hasil dan ininya akan dinikmati ya generasi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah ini Bapak sekalian, jadi fungsi pendayagunaan dan distribusi zakat. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Kalau zakat ini dipegang oleh orang yang amanah dan berilmu. Itu dua itu. Amanah, berilmu. Nggak cukup amanah aja kalau nggak ada ilmu ya, nggak berkembang. Tapi kalau pintar aja, nggak amanah, ya ngakalin orang. Gitu, ya. Ya, seperti yang terjadi mungkin beberapa tahun kebelakangan. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya subhanallah, tentang fungsi pendayaan dan distribusi zakat. Nah, baik, ya, ini sudah pernah kita sampaikan ya pada pertemuan lalu ya. Jadi intinya fokus kita pada 4 hitungan pertama gitu ya. Ada yang zakat itu 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Saya langsung lompat tentang simulasi aja. Yang pertama ya Bapak Ibu ya, ini untuk memperjelas aja apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu. Jadi simulasi bayar emas itu intinya kalau kita punya emas 85 gram atau lebih dan dia telah tersimpan selama 1 tahun, dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Ustaz, saya cuma ada 65 gram, wajib zakat gak? Untuk sementara dia belum wajib zakat. Ya, untuk item itu. Kecuali nanti kalau dia selain LM dia juga punya tabungan bisa nanti akumulatif sifatnya. Gitu ya. Kemudian tabungan ya, mau giro, deposito dan lain-lain ya. Kalau yang syariah maka yang dihitung itu saldo plus margin. Jadi total keseluruhan kalau dia syariah. Kalau dia konven yang dihitung itu hanya pokoknya saja, bunga nggak dihitung. Bunga tidak boleh dizakatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bunga konvensional itu kata Fatwa Majelis Ulama Indonesia dana non halal. Dia legal dalam undang-undang negara kita, tapi tidak halal karena tidak syar'i. Gitu ya. Maka kategori dana non halal, 1 tidak boleh dibayar zakat kita. 2 tidak boleh bayar fidyah kita atau keluarga kita. Yang ketiga tidak boleh bayar utang kita. Yang keempat tidak boleh pakai ibadah, haji atau umroh nggak boleh. Lalu Ustaz gimana tuh dana bunganya? Boleh dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan.
sakit, ambulan itu boleh. Tapi jumhur mengatakan boleh untuk individu, yang penting dia membutuhkan. Kalau Ustaz, kenapa? Kan haram untuk kita. Karena Nabi bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Allah melaknat orang yang satu makan riba, yang kedua yang setor riba, yang ketiga orang yang mencatat riba dan tempat yang menjadi saksi. Jadi circle-nya ada, circle terbatas. Di luar circle itu boleh. Artinya orang yang miskin, yang membutuhkan dana boleh ambil memanfaatkan dana non halal tadi. Maka boleh kita mau ngasih mahasiswa yang memang duafa, boleh kita berikan. Ya, atau ada keluarga miskin memang ya untuk modal, boleh kita berikan. Ya. Ini intinya, dan dana non halal berupa bunga deposito konvensional dia tidak boleh dizakatkan dan lain-lain. Gitu ya. Tapi dia disedekahkan kepada orang lain untuk digunakan. Gitu. Ya. Nah, ini sama dengan nisab emas. 85 gram minimal nilai tabungannya. Kalau kita anggap aja lah 1 gram 1 juta, maka tabungan deposito kita yang berjumlah 85 juta setelah dikurangi kebutuhan pokok, maka dia dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Tahun depan kalau masih tetap segitu, keluar lagi. Kecuali kalau dia udah di bawah 85 juta ya, di bawah 85 gram, maka nanti dia diakumulasikan dengan LM, dengan harta-harta yang lain yang nisabnya sama. Jadi akumulatif sifatnya. Ustaz, saya punya emas 100 gram, punya tabungan 100 juta. Gimana? Ya wajib bayar dua-duanya. Masing-masing 2,5%. Ya, LM-nya 2,5%, tabungannya 2,5%. Atau kalau mau digabungkan boleh juga, karena kan sama. Ya, sama nisabnya. Hasil dagangan seperti jualan properti, ya, kemudian pakaian, gadget, dan lain-lain. Jadi punya kita jual barang, maka nisabnya 85 gram emas, gitu ya. Yang dihitung kemudian 2,5% kali aset lancar dan utang lancar. Jadi kalau kita punya piutang, contoh ini, kita punya barang, kita setorkan pada agen kita dan lancar setiap bulan dia bayar, gitu ya. Nah, maka yang dihitung itu tidak semata-mata hasil keuntungan kita, tapi juga piutang berupa stok barang yang ada pada agen-agen kita juga dihitung. Selama dia lancar, dihitung semua. Jadi tidak semata-mata yang sudah dibayar, tapi juga yang dia pegang atau yang kita stok pada agen-agen kita, dia masuk kategori aset lancar dan piutang yang lancar. Itu juga dihitung. Ustaz, saya punya piutang banyak, udah nggak tahu kapan dia mau bayar, nggak dihitung kan? Kalau tidak lancar, ya sudah nggak ada harapan misalnya, gitu ya, udah nggak dihitung. Selanjutnya simulasi zakat hasil pertanian. Nah, ini agak berbeda. Dari segi nisabnya dia 520 kg beras bersih tanpa gabah, gitu ya. Kalau nyampe 520 kg setiap panen dikeluarkan 5 atau 10%. Apa bedanya? 5% kalau butuh biaya pengairan, irigasi dan lain-lain, gitu ya. Pupuk, gitu ya. Maka dia bayar 5% karena butuh biaya banyak. Dia bayar 10% dari total keuntungan, dari total panennya minimal 520 kg. Itu di 10% kalau tidak butuh biaya. Artinya airnya dari air hujan atau air sungai atau dari mata air, pokoknya nggak keluar biaya banyak, maka dia wajib zakat 10% setiap kali panen. Ustaz, saya panen 4 kali setahun, maka 4 kali dia zakat. Setiap kali panen kalau mencapai 520 kg dikeluarkan 5 atau 10%. Ustaz, cuma dapat 500 kg setiap panen, nggak wajib zakat. Kayaknya nisab. Ya. Jadi yang ini nggak nunggu setahun, tapi setiap kali panen.
ini hitungannya sama pula dengan hasil sewa. Jadi kalau kita punya usaha bimbel gitu ya, kos-kosan, transportasi yang kita sewakan, hotel, klinik dan lain-lain, maka ini ulama kiaskan dengan zakat pertanian. Nisabnya 520 kg. Jadi kalau kita punya kos-kosan setiap bulan dapat 10 juta, udah wajib zakat. Karena 520 kg itu kira-kira berapa juta? Ya sekitar 7,5 sampai 8 juta. Kalau kita punya kos-kosan 10 juta per bulan bayarnya, maka setelah wajib bayar 5%. Jadi disamakan dengan pertanian. Tapi yang paling kecil, yang bukan 10%. Kemudian pendapatan profesional, gaji. Nah, ini ada dua cara ngitungnya. Bisa pakai nisab beras, bisa pakai nisab emas. Ya, nisab beras 520 kg, artinya 8 juta, atau 85 gram emas. Ya, apakah per bulan atau per tahun? Kalau 520 kg per bulan, maka setiap kali gajian, setelah dikurangi kebutuhan pokok, gaji kita 10 juta bersih, ya. Setelah dikurangi kebutuhan pokok, maka dikeluarkan 2,5%. Atau bisa pakai nilai emas, bayar setahun sekali. Gitu ya, bersih kita hitung nih berapa nih pengeluaran, berapa pemasukan, dihitung, oh ternyata kita punya kelebihan 100 juta, keluarkan 2,5%, nanti 2,5 juta, gitu. Ya 2,5 juta. Kalau misalnya kita bayar setahun sekali, Ustaz boleh nggak kalau yang 85 gram emas ini bayar sebulan sekali? Boleh, kalau memang mencapai nisab, kan ada orang gaji besar gitu ya, sampai misalnya 1 bulan 1 M, ada nggak? Ada, gitu. Ada, gitu ya. YouTuber aja sekarang bisa sampai 500 juta per bulan, gitu ya. Maka kalau dia mencapai nisab gajinya per bulan nyampe 85 gram emas, maka dikeluarkan juga 2,5%. Nah, jadi nggak tunggu setahun juga, karena sebenarnya sama aja. Dia mau bayar per bulan, mau bayar setahun ya sama aja. Gitu. Kan nanti kan kalau setahun kan dia akumulatif sifatnya pendapatan per bulan. Bahkan mungkin kalau per bulan ini lebih ringan. Jadi tidak berat ya, kalau kan kita harus bayar 5 juta, 10 juta kan rasa berat mungkin gitu ya. Kan kita kan punya sifat pikir manusia. Tapi kalau kita bayar per bulan kan mungkin hanya 300.000, 500.000 itu lebih ringan. Dicicil per bulan, itu boleh. Nah, ini simulasi pendapatan profesional. Kalau hasil tambang sama dengan zakat emas perak, sama dengan hasil dagangan ya. Itu 85 gram emas minimal, nisabnya dibayar 2,5%. Nah, kalau investasi Bapak Ibu, dia nisabnya 85 gram emas tapi kadarnya 10%. Karena dianggap kita nggak butuh biaya lagi, gitu ya. Hanya naruh uang aja gitu ya untuk investasi. Maka dia disamakan dengan zakat pertanian, tapi nilainya 10% karena nggak butuh biaya. Gitu, ya. Nah, kalau harta temuan atau harta karun, gitu ya, tidak ada nisabnya. Pokoknya dapat tiba-tiba dapat mutiara gitu ya, atau dapat cincin akik harganya 1 M gitu misalnya, langsung keluarkan 20%. Gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan zakat harta. Ya, jadi semua yang di atas itu Bapak Ibu dia masuk kategori zakat mal, zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, ini zakat ya yang dikeluarkan pada momentum Ramadan dan Syawal. Artinya orang yang punya kelebihan makanan pada hari 1 Syawal lebih dari kebutuhan pokoknya, maka dia mengeluarkan 1 sok. Kalau konversi kilogram di kita 2,5 kilogram, gitu ya, 2,5 kilogram. Artinya kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, wajib nggak bayar zakat fitrah? Tadi kita katakan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dengan momentum Ramadan dan Syawal. Artinya orang yang bertemu Ramadan dan bertemu Syawal yang wajib membayar zakat fitrah. Kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan,
Wajib nggak zakat fitrah? Nggak wajib. Mengapa? Tidak bertemu syawal. Ustaz, tapi kita mau bayar juga, ya boleh, sunnah. Atau bayi yang lahir malam lebaran, wajib nggak zakat fitrah? Lahir malam lebaran, wajib nggak? Wajib apa tidak? Tidak atau wajib? Tidak wajib. Mengapa? Karena tidak bertemu Ramadan. Dia tidak bertemu Ramadan. Jadi bertemu itu kata ulama brojol, ke dalam perut brojol. Ini pendapat yang utama di kalangan para ulama. Ustaz, tapi keluarga kita mau bayar juga, boleh, sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Gitu. Ya. Kemudian, Ustaz, kalau ada bayi lahirnya pas orang berbuka puasa, hari terakhir Ramadan, wajib nggak zakat fitrah? Lahir pada saat berbuka, artinya sempat beberapa detik sebelum berbuka dia lahir di Ramadan terakhir, wajib nggak zakat fitrah? Mengapa wajib? Karena bertemu Ramadan, bertemu hidup dengan di bulan Ramadan, kemudian sampai ke Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Ya. Kalau zakat fitrah itu wajibnya kolektif, artinya kepala keluarga suami atau single parent, ya. Kalau misalnya suami meninggal, ada tinggal seorang perempuan saja, maka ibu yang kemudian membayar zakat anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau zakat fitrah itu wajib atas kepala keluarga atau orang yang sudah berdikari. Sementara kalau zakat mal individu sifatnya, laki-laki bayar zakat sendiri, perempuan bayar zakat sendiri, suami bayar zakat sendiri, istri bayar zakat sendiri. Jadi ibu-ibu nggak minta dibayarin zakat sama suaminya, karena dia wajib membayar zakatnya sendiri. Kan ada 4 jenis harta perempuan. 1 dari warisan orang tuanya, 2 pemberian suami, yang ketiga pekerjaannya, yang keempat sumber lain yang halal. Maka kalau perempuan punya harta sampai nisab, sampai haul, wajib zakat 2,5%. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan zakat fitrah. Gitu. Ya. Baik, saya rasa itu mungkin sebagai penyampaian pada jam 1. Jadi kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tema zakat, ya, dengan segala bagian-bagiannya ataupun tema-tema fikih secara umum, insyaallah kita akan coba jawab. Wallahu a'lam. Maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi Ustaz sempat bahas mengenai ini wakaf produktif. Mungkin sebelum ini agak lompat kan, karena kita fokusnya ke zakat ya. Yeah. Tapi bagi saya pribadi dan mungkin para jamaah juga ya, mengenai definisi sifat zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Nah, ini secara definisi, terus secara distribusi dan secara pengelolaan seperti apa ini kan kayaknya istilahnya berbeda nih. Pasti ada sesuatu yang berbeda juga mengenai penanganan. Ini itu Mas. Ya. Baik. Ya, jadi secara umum kalau kita ingin lihat perbedaan, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama memang kata para ulama, ya, terkait Belum connect. belum connect ya. Sudah terlihat? Sudah? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, beda zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Jadi pertama memang intinya bahwa pemberian harta itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya. Yang wajib itu seperti misalnya zakat, kemudian fidyah, ya, kemudian kafarat, ya,
nafkah itu wajib, gitu ya. Baik, pertama tentang zakat. Ya, zakat itu kan ada 3 kata kuncinya. Satu, dia kewajiban membayarkan harta pada harta tertentu. Jadi harta itu ada kriterianya. Kapan dia wajib zakat? Seperti misalnya milik sempurna, kemudian apa yang dikembangkan, yang diinvestasikan, gitu ya. Kemudian bebas dari hutang. Ini diantara persyaratan yang pertama tentang zakat. Yang kedua, untuk kelompok tertentu, ada asnafnya. Yang ketiga, dalam jangka waktu tertentu, ada haul, ada waktunya, gitu ya. Nah, itu zakat, gitu ya. Ada pula infak. Kalau infak ini nanti ada kategori wajib, ada kategori sunnah. Yang wajib tadi zakat, kemudian apa nafkah, gitu ya. Jadi setiap zakat itu pasti infak, tapi tidak setiap infak itu zakat, karena infak lebih umum. Nah, jadi itu terkait dengan soal definisinya. Kemudian pendistribusiannya sama, kata para ulama. Zakat dan infak sama pendistribusiannya kepada mustahik zakat 8 asnaf. Gitu, ya. Yang ketiga, sedekah. Sedekah ini dia lebih umum lagi. Dia tidak hanya semata-mata memberi harta, bisa pula memberi ilmu. Sedekah ilmu, sedekah pikiran, sedekah gagasan, gitu ya. Nah, kalau dia berupa harta, sedekah itu maka sama mustahiknya dengan zakat dan infak. Tapi kalau ilmu, tidak terbatas asnaf lagi, bebas siapa boleh terima zakat ilmu. Apa sedekah ilmu, gitu. Sedekah tenaga. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau soal mustahik maka mayoritas para ulama mengatakan sama. Begitu pula Ustaz, zakat fitrah untuk fakir miskin aja atau boleh juga untuk mu'alaf? Mayoritas para ulama mengatakan boleh untuk 8 asnaf, meskipun prioritas fakir miskin. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi terkait dengan definisi, kemudian soal apa namanya penyaluran atau pendistribusian dana zakatnya, gitu ya. Itu terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Kemudian kalau wakaf, ini spoiler aja ya, mungkin nanti ada sesi khusus tentang zakat apa wakaf gitu. Jadi kalau wakaf Bapak Ibu sekalian, kata ulama zakat itu kalau dari objeknya ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak tanah, rumah, tidak bergerak. Yang bergerak apa? Uang bergerak, maka boleh zakat uang. Wakaf buku, wakaf mushaf kan bergerak itu, artinya dia tidak tetap, bisa dipindah-pindahkan, gitu ya. Maka dia juga masuk kategori objek yang boleh diwakafkan. Maka sekarang orang tidak lagi semata-mata wakaf bangunan, ada wakaf uang, ada wakaf apa lagi? Wakaf buku, ya, wakaf mushaf, wakaf komputer, wakaf laptop, gitu. Ya, jadi wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Yang kedua, wakaf dari segi akadnya, ada yang lil abad, permanen, ada yang non permanen. Nah, meskipun mayoritas para ulama mengatakan ya zakat itu sejatinya permanen, nggak boleh ditarik lagi. Tapi pendapat yang dipakai oleh mayoritas para ulama hari ini pendapat Abu Hanifah, boleh non permanen. Ustaz, saya mau wakaf aula gedung ini untuk 5 tahun. Silakan dipakai 5 tahun. Saya tidak pungut bayaran, boleh. Gitu. Jadi wakaf namanya muakkad, ada muabbad permanen, ada yang muakkad terbatas. Ini dari segi waktu. Ada pula wakaf dari segi penggunaan. Ada namanya wakaf khairi, ada wakaf ahli. Wakaf khairi itu untuk semuanya. Pokoknya siapapun orang bisa memanfaatkannya, seperti masjid. Kata wakaf, pokoknya saya bangun masjid untuk wakaf warga, silakan dipakai, dimanfaatkan. Maka siapapun boleh sholat, boleh menggunakan, boleh berkegiatan. Tapi ada juga wakaf ahli, wakaf terbatas. Contoh, kita mungkin punya saudara orang kaya gitu ya, mungkin dia tajir melintir gitu ya, mungkin dia punya rumah villa. Saya pengen nih ada rumah buat kumpul keluarga. Tapi saya nggak mau rumah itu milik pribadi, milik keluarga besar. Boleh diwakafkan. Wakaf terbatas untuk keluarga aja.
muwakifnya berakad bahwa aset wakaf ini saya hanya khususkan untuk warga komplek Tawanan, nggak boleh orang lain. Nah, jadi ada dari segi apa target penggunaan wakafnya, gitu. Ya. Nah, wakaf juga sebagaimana zakat boleh produktif, gitu ya. Jadi jangan sampai tadi cuma mikir soal apa bangun masjid, madrasah dengan makam, kuburan. Coba ada wakaf bangun minimarket, bangun supermarket, gitu ya. Bangun apa lagi? Pabrik. Masya Allah, berapa banyak apa namanya pemuda-pemuda Muslim yang bisa kita pekerjakan. Aset wakafnya kekal, manfaatnya terus bergulir dan panjang usianya, gitu. Ya. Begitu pula, boleh kan nih kita dana wakaf diinvestasikan? Boleh, asal aman investasi, nggak boleh juga sembrono, nanti hilang uang wakafnya. Ya. Nah, jadi kata Abu Hanifah boleh diwakaf, boleh diinvestasikan dana wakaf, tapi harus dengan perhitungan yang teliti. Tidak boleh sengaja, apalagi sembrono, ya, menginvestasikan dana wakaf pada perusahaan yang track recordnya buruk. Itu amanah umat, nggak boleh sembarangan. Kita bakal ditanya, dituntut oleh Allah di akhirat. Gitu. Jadi kan orang boleh, tapi dengan penuh perhitungan bahwa dana itu nggak bakal hilang. Nah, ini terkait dengan wakaf, gitu ya. Menarik sebenarnya memang Bapak Ibu sekalian, bahwa wakaf ini sebenarnya potensi besar umat Islam yang membuat Islam itu tersebar di 2/3 dunia. Timurnya sampai ke Cina, baratnya sampai Andalusia, itu dana wakaf. Ya, ada 5 universitas dunia hari ini Bapak Ibu tegak di atas dana wakaf. Salah satunya Al-Azhar Mesir, kampus tertua di dunia, Bapak Ibu. Itu 100% dana wakaf. Mereka punya hotel, mereka punya ladang, punya kebun, punya supermarket, punya pom bensin, punya macam-macam usaha. Jadi produktif wakafnya. Subhanallah, berapa juta pemuda-pemudi Muslim yang dapat beasiswa, dan saya satu di antara. Istri saya juga beasiswa dari Al-Azhar. Jadi suami istri kita menikmati dana wakaf umat Islam dari Al-Azhar. Gaji dosen dari Al-Azhar semua, nggak ngecleng. Karena apa? Karena dia punya aset wakaf yang produktif. Jadi kampusnya tegak, dananya tinggal ambil dari perusahaan-perusahaan, dari pabrik-pabriknya, dari ladang-ladangnya, dari hotel-hotelnya. Masya Allah. Ya, semoga ke depan nanti Ibu Rahman punya hotel juga, insya Allah. Amin. Amin. Luar biasa itu. Udah gak mikir soal ini gimana nih biaya untuk iftar gitu ya, atau untuk sahur. Udah punya hotel. Subhanallah. Jadi lebih izah kita gitu. Ya. Apunten Bapak Ibu, karena saya kalau kita ke masjid-masjid kampung ya, kan kita kan kampung gitu ya, pemurah-pemurah. Masjid hampir di setiap lorong ada, di setiap gang ada. Ya, tapi kayak jelek gitu. Kan itu saya sering dampingi para masyayikh dari luar negeri itu. Nanya, ini kenapa masjidnya banyak masih bisa minta-minta? Jadi kan mereka mengatakan harusnya kan masjid banyak kan identik bahwa mereka udah mandiri keuangannya gitu. Itu mereka pikirkan. Tapi kan berbeda cara kita gitu. Ya, tapi tidak berarti kita kemudian mengkerdilkan ikhtiar orang tua kita dulu. Itu mereka udah luar biasa, bisa bangun masjid, bangun mushola, bangun sekolah gitu ya. Nah, tinggal kita generasi sekarang yang berpikir bagaimana agar aset itu bisa lebih berkembang gitu. Ya. Walau mungkin gitu. Maka ada yang lain soalnya ya. Kalau untuk kita punya investasi untuk zakat, kita punya investasi berupa sebidang tanah, itu masuknya nisabnya itu kemana Ustaz? Kita punya sebidang tanah, misalkan 1 hektar gitu, itu perlu dizakatkan atau tidak? Kita investasikan maksudnya didiemin aja gitu, itu masuk investasi atau gimana? Karena kan berupa harta. Terus yang keduanya, kalau tadi masalah zakat atau wakaf produktif itu kan harus diberikan kepada yang amanah. Misalkan itu merugi, itu gimana itu tanggung jawabnya itu kepada yang pengelolanya atau gimana? Sama yang ketiga tadi, kalau misalnya tadi kan mindset masyarakat kita tuh masih membangun yang 3M tadi itu Ustaz, masjid, madrasah, sama makam. Karena mereka pikir
ini pahala yang mengalir terus menerus, gimana mengubah mindset itu supaya kita bisa mengajak ayo untuk hal yang lain kita lebih bermanfaat. Itu kasih. Baik, yang pertama tentang rumah, tanah, dan apa aja yang kita beli dengan niat investasi. Ya, investasi artinya dia bertambah nilainya, gitu ya. Maka kalau memang kita punya uang, ya, hasil dari penjualan tanah atau dari sumber lain, gitu ya, artinya itu memang kita biarkan. Karena kan tanah itu kan sebenarnya meskipun tidak kita hasilkan seperti pertanian, gitu ya, dia nilainya akan naik terus, gitu ya. Maka kalau kita telah punya niat untuk investasi, dia wajib zakat. Dia wajib zakat, gitu ya. Jadi wajib zakat, ya apa namanya, wajib zakat aset, gitu ya. Artinya dari total nilainya, ya kita keluarkan 2,5% setiap tahun, gitu, ya. Tapi Ustadz, saya dapat warisan orang tua tanah, tapi belum dia papain dan mau investasi kayaknya juga ya harga juga nggak terlalu tinggi dan apa namanya saya mau jual sebenarnya belum laku. Nah kalau begitu, kalau kita memang nggak punya sumber dana untuk membayar zakat tanah itu nggak bayar zakat selama dia belum menghasilkan uang. Selama dia belum menghasilkan uang, mau tanah, mau rumah, selama dia belum menghasilkan uang dia belum bayar zakat. Tapi kalau kita udah laku, udah ada yang beli misalnya atau ada yang menyewa, maka wajib zakat. Yang kedua terkait dengan apa namanya tadi itu yang kalau misalkan merugi. Yang merugi. Baik, kalau misal kan apa namanya kalau dia berupa wakaf kan ada nazir ya, pengelola, gitu ya. Maka nanti ada mekanisme khusus yang perlu diperbuat seperti misalnya memang harus akuntabel, gitu ya. Terlebih kalau sudah di zaman sekarang kan semua usaha itu kan perlu ada legal formalnya, gitu ya. Maka ketika semua ikhtiar sudah dilakukan, contoh misalnya memastikan bahwa usaha itu memang bagus track recordnya, tidak ada kasus, tidak ada masalah apa namanya dana yang dibawa lari misalnya, gitu ya, nauzubillah. Pokoknya sudah dipelajari secara riset ya dengan teliti oleh panitia bahwa di situ aman. Maka kalau terjadi juga kerugian, bukan karena keteledoran, maka tidak ada kewajiban mengganti. Ya dia menjadi apa namanya sebuah apa namanya takdir yang menimpa saja. Ya. Tetapi jika ada peran keteledoran, wajib mengganti. Misalnya kan udah tahu nih memang perusahaan ini udah bermasalah, tapi karena dia dapat pesangon, dapat komisi, dia invest juga pakai dana wakaf, maka dia wajib ganti. Kalau hilang dia wajib ganti karena dia teledor tadi. Karena sejatinya memang dana itu tidak boleh kemudian dia apa namanya sia-siakan dengan cara gegabah, tidak mempelajari track record dan background apa namanya tempat dia investasi. Yang ketiga, bagaimana kemudian kita menyadarkan masyarakat, ya tentu dengan edukasi, gitu ya. Ini termasuk juga yang saya sampaikan juga sekarang juga sedang mengedukasi, gitu ya. Dan alhamdulillah para ulama kita, Majelis Ulama Indonesia juga bersama BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia, itu juga sudah alhamdulillah kabar baiknya sudah punya payung hukumnya, ada legal formal. Jadi kegiatan wakaf itu Bapak Ibu legal di negara kita ini. Baik wakaf bergerak atau wakaf tidak bergerak. Jadi wakaf uang boleh. Contoh ada wakaf, saya mau wakaf 10.000 boleh. Jadi ada mekanismenya, ada undang-undangnya, dan itu dipayungi oleh undang-undang negara. Bahkan kemudian undang-undang wakaf yang terbaru bahwa nazir yang tidak amanah bisa ditarik aset wakafnya. Subhanallah. Hati-hati yang jadi nazir, gitu ya. Dulu kan kita merasa nggak ada yang ikut campur tangan. Saya nazir kok, ya. Kadang bahkan dikuasai oleh keluarga aja, gitu misalnya, atau oleh ormas tertentu aja, padahal itu kan untuk umat misalnya. Maka undang-undang yang baru ketika ada laporan masyarakat nih, contoh atau laporan muwakil melapor ke negara, saya punya aset wakaf 2 hektar, tidak diapa-apain, hanya dipakai untuk apa namanya modal pinjaman bank misalnya. Dia melapor kepada BWI
bisa menarik aset wakaf itu. Subhanallah. Nah, ini maksud kalian, ini kabar terbarunya. Ya semoga lah BWI tetap dipegang oleh orang-orang amanah gitu ya. Artinya bukan dalam rangka menyusahkan umat, tapi ingin mengakomodir kepentingan umat. Agar tadi banyak nih ya, termasuk Malaysia Bapak Ibu ya, itu ada banyak aset wakaf yang beku karena tidak punya legal formalnya. Contoh begini, dia meninggal, gitu ya, tidak punya ahli waris, hartanya banyak, gitu ya, maka menjadi aset negara, gitu, ya, dan tidak bisa diambil oleh masyarakat. Padahal boleh jadi dia tokoh masyarakat atau ulama, ya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Artinya dia beku, ya, jadi milik negara, gitu, ya. Nah, ini juga menjadi problem ketika masyarakat tidak paham. Makanya perlu ya, kita juga tidak tahu takdir kita. Kalau memang kita sudah tahu kita memang tidak punya keluarga, tidak punya keturunan, maka harus ada upaya-upaya agar harta kita nanti tidak beku. Sayang sekali itu, ya. Dan jumlahnya luar biasa, gitu. Ya, itu beberapa aset harta kaum muslimin di Malaysia yang beku, tidak bisa diambil alih oleh masyarakat atau oleh kaum muslimin. Padahal kan bisa diwakafkan kepada umat, gitu. Tapi karena terbentur hukum tadi, gitu. Nah, jadi kembali ke masalah tentang edukasi ini butuh ya, jadi terus menerus. Dan Bapak Ibu saya sarankan juga kayak Masjid Ibadur Rahman harus memikirkan ke depan punya yayasan, ya, punya lembaga wakaf sendiri gitu ya, yang independen, yang memang menaungi kepentingan seluruh kelompok gitu ya, agar terkelola dengan baik. Ya, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, wakaf itu kalau kita kelola sebagaimana perusahaan maju sekali. Nah, itu kadang-kala masalahnya kita itu semangat wakaf tapi tidak punya mental pengelolanya. Jadi ya udahlah pokoknya asal-asalan, tidak profesional. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi kalau bisa wakaf itu dikelola secara profesional ya. Ini alhamdulillah saya juga membersamai beberapa sahabat-sahabat ya. Termasuk juga yang diinisiasi oleh Ustaz Lukman ya, kemudian juga oleh Ustaz Riza Zakaria ya, owner Syamil Quran. Itu mengembangkan beberapa aset-aset produktif ke depan itu yang tidak semata-mata tadi pada 3M tadi. Jadi sudah memikirkan soal pabrik, ya, memikirkan hotel, memikirkan lembaga atau perusahaan komersil untuk menjadi salah satu wakaf produktif. Nah, ini bagus sekali. Maka kita berharapkan kan sudah mulai ramai nih, ya. Semoga Kota Bandung jadi inisiator pertama gitu ya, banyaknya wakaf produktif, ya. Kemudian nanti berkembang juga di kota-kota lain gitu. Jadi harus ada yang mulai, harus ada yang take action. Di Malaysia ada satu masjid, saya pernah ajak dulu waktu saya di Malaysia, ngajak beberapa ustadz dari Indonesia itu untuk mengadakan dakwah Al-Quran. Itu di salah satu hotel berbintang di Malaysia, itu punya masjid. Dia punya swimming pool, jadi punya area bermain keluarga. Subhanallah, gitu ya. Masjid sederhana aja, mungkin sebesar ini, padahal ada di salah satu komplek termahal di Malaysia, ya, Damansara. Ini komplek elit di Malaysia, ya. Dia di atas bukit, udaranya sejuk. Itu masjidnya nggak besar, mungkin selebar ini aja, ada sekitar 2 lantai, tapi punya banyak aset. Persis seperti yang tadi saya ceritakan soal di Singapura dan di Arab Saudi. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Jadi udahlah, kalau bisa ke depan itu kalau bangun masjid ya wajar-wajar aja lah, nggak usah terlalu besar gitu, ya. Jadi jangan sampai masjidnya besar banyak orang lapar gitu ya, masjidnya besar banyak fakir miskin gitu ya. Nah, ini yang kita harus rubah mindsetnya, dan memang tidak bisa cuma semata-mata ngomong, tapi harus mulai. Nah, mulai. Maka Bapak Ibu yang memang ada pada posisi DKM, pengurus, sudah mulai memikirkan itu. Boleh jadi nggak selesai di masa pengurusan sekarang, tapi harus dirintis, didiskusikan gitu ya, dibentuk timnya gitu ya. Boleh jadi mungkin habis pengurusan sekarang, mungkin ya pengurus tahun periode berikutnya akan melanjutkan. Itu akan jadi amal jariah kita gitu ya. Nah, jadi tidak semata-mata harus tuntas di era kita, boleh jadi kan nanti pada periode yang akan datang.
dia tidak dihitung untuk tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi dia dihitung ya total ketika dia diterima oleh masing-masing pihak. Ya, anak dapat berapa, cucu dapat berapa misalnya gitu ya. Udah dapat bagian masing-masing, udah selesaikan zakat masing-masing. Karena tidak ada zakat warisan. Tidak ada zakat warisan. Gitu, yang ada adalah zakat itu ketika kita terima sebagai warisan jadi harta kita, maka kita berkewajiban bayar zakat atas zakat harta yang kita punya. Kalau dia sudah dipegang selama setahun, gitu ya. Atau digabung dengan harta kita, tepat ketika kita dapat ketika kita mencairkan warisan, tepat juga haulnya ya kita keluarkan dengan uang dihitung dengan dana yang lama gitu ya. Yang baru kan belum setahun, maka tinggal nanti dana yang baru masuk dihitung setahun ke depan. Tapi kalau kita mau gabungkan aja, udah usah saya pengen sambil sedekah, boleh digabungkan dengan harta warisan yang baru dapat dikeluarkan 2,5%. Begitu. Bagaimana pendapat Ustaz? Jadi dari pihak keluarga itu ada yang bertanya ke Ustaz yang lain juga ya. Nanya katanya gini, kan ini kan tanah itu seolah-olah terkubur gitu ya. Jadi dimasukkannya kategorinya harta karun katanya gitu. Jadi dia ada zakatnya sekian gitu. Nanti bagaimana? Iya, boleh jadi ada pendapat seperti itu. Kan sama juga yang mengatakan THR masuk harta karun. Jadi kalau dapat THR 10 juta, langsung keluarkan 2 juta. Ada pendapat seperti itu. Dan itu ijtihad sifatnya, gitu ya. Namun memang pendapat mayoritas para ulama mengatakan ya tidak harus jadi zakat rikas, bisa masuk diakumulasikan dengan zakat per bulan kita atau per tahun kita, dikeluarkan 2,5%, bukan 20%. Karena kan boleh jadi kan yang terima THR itu kan tidak sama strata sosialnya. Kalau yang manajer kan biasa kan THR 100 juta gitu misalnya gitu ya. Ya wajar deh kalau keluar 20 juta ya nggak ngaruh apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada orang yang pesangonnya kadang ada THR kadang nggak ada, maka zalim kalau kita memaksakan keluar 20%. Jadi tetap bergantung kepada kondisi ekonomi yang bersangkutan. Makanya dalam fikih al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi kalau ingin pakai pendapat itu silakan, tapi dia nggak bisa memaksakan orang lain yang pakai pendapat yang lain. Udah masing-masing aja. Gitu sifatnya. Ya, kalau saya memilih pendapat mengakumulasikan THR dan bonus serta hadiah-hadiah lain itu ke dalam zakat bulanan kita yang kita dapat pada bulan itu. Tinggal nanti dihitung, nyampe nisab keluarkan 2,5%. Ya. Tapi kita menghargai kalau ada yang mau pakai nisab rikas silakan langsung keluarkan 20%. Tidak ada masalah. Kemudian bagaimana soal pemberdayaan personil wakaf, gitu ya. Pertama tadi kita katakan bahwa kalau kita punya yayasan maka nanti ada dana zakat, ya, dana zakat, dana wakaf, gitu ya. Nah, untuk operasional zakat, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa diambil dalam rangka memberikan paling tidak untuk kafalah kesejahteraan untuk personil, tapi dalam jumlah yang wajar. Dan itu tidak boleh kemudian berlangsung lama. Harus berupaya bagaimana kita punya usaha yang mandiri, gitu ya. Maka tadi mulai dari dana zakat atau dana wakaf kita produktifkan, kita investasikan, cari investasinya. Ya, sekarang kan banyak nih beberapa investasi yang halal, yang syariah, yang memang bagus track recordnya, yang lumayan. Artinya kalau kita nyimpan 100 juta per bulan bisa 5 juta tercover itu biaya operasional. Dan sudah banyak pengalamannya Bapak sekalian, ya, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, gitu ya. Jadi di tahap awal maka tentu memang kita perlu berjuang bersama, gitu ya. Karena kan tentu tidak simsalabim. Bahkan boleh aja nih sepakat, oke, kita untuk tahap pertama ini siap untuk tidak dibayar misalnya, itu luar biasa, jihad, ya. Tapi
Tapi tentu nanti ketika sudah ada zakat produktif atau wakaf produktif, maka atas nama lembaga itu harus memikirkan kesejahteraan pengelola. Karena kan sukses tidaknya wakaf itu karena personil itu, maka perlu mereka dikapalahi dari wakaf produktif. Gitu. Kayak tadi kan misalnya, masjid sudah punya hotel, gitu. Udah pokoknya mau marbot, mau imam, ya, mau kepanitiaan, mau ambil zakatnya, udah dapat gaji per bulan dari zakat atau wakaf produktif tadi. Kalau dia sudah punya hasilnya, gitu ya. Nah kan untuk sampai ke situ kita kan butuh berproses, gitu, ya. Syukur kalau misalnya ada donatur, gitu ya. Donatur, udahlah pokoknya dalam waktu menumbuhkan yayasan ini sampai betul-betul solid, saya siap untuk mengkapalahi misalnya 10 orang personil. Mungkin belum bisa besar, mungkin per bulan 1,5 juta sampai 2 juta gitu. Itu luar biasa ya. Artinya dana yang masuk optimal untuk zakat, ya, jadi tidak diambil lagi untuk operasional, walaupun ada haknya di situ, agar kita bisa memancing keberkahan itu datang. Ya, kita optimalkan, salurkan kepada fakir miskin, kepada mustahik, ya. Nah, tinggal nanti kita berupaya dengan mengoptimalkan peran dan zakat tadi, maka kita mengundang para donatur dan sumber-sumber zakat lainnya yang datang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau niatnya lempeng, ya, lurus karena Allah, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah banyak, ya, saya juga membersamai beberapa rekan-rekan yang punya yayasan, sama seperti itu, gitu. Jadi intinya bagaimana menanamkan mindset pemahaman bahwa kita berjuang untuk agama Allah, itu juga berpahala, gitu ya, berpahala. Dan artinya satu sisi kita sebagai pengelola harus berpikir fisabilillah, tapi sebagai lembaga juga harus berpikir bagaimana mensejahterakan personilnya, gitu, ya. Nah, jadi yang mengapa misalnya Masjid Kapal Munzalan, gitu ya, binaan Ustaz Luqmanul Hakim misalnya, itu berkembang luar biasa. Kemudian juga Serendi misalnya, gitu, dan beberapa para mubalik muda ini luar biasa karena mereka mengedukasi dan menanamkan mindset kepada para personil bahwa kita sedang berjuang fisabilillah. Tapi nanti ada tim yang harus memikirkan. Jadi jangan sampai tenaga orang diambil, dikuras, gitu ya, kita nggak memikirkan, itu juga zalim. Itu zalim. Maka harus ada tim yang kuat yang memang memikirkan bagaimana kesejahteraan dan fisabilillah itu berjuang berjalan beriringan, gitu. Ya, wow. Dan kita yakin kan intan surullah yang suruh, kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Wow. Terkait wakaf produktif tadi, orang yang ini wakaf 1 miliar gitu ya, yang 500 juta kita untuk aset bangunan, kita mau kita buat minimarket gitu ya. Nah, yang 500 juta boleh nggak kita ini untuk beli barangnya ya, barang modal. Nah, itu kan untuk kayak minimarket barang itu kan ada kemungkinan laku, ada kemungkinan tidak. Kalau tidak laku kan berkurang ya, dari yang tadi sudah dibelanjakan, dari yang tadinya itu jadi berkurang gitu Pak Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya, apakah boleh? Baik, ya, dia sama dengan prinsip investasi, gitu. Ya, intinya dipelajari dulu pasarnya. Jangan sampai memang tidak dari pasar dulu, gitu ya. Langsung aja instan aja, pokoknya kita bikin warung bakso, gitu ya. Padahal mungkin boleh jadi udah banyak di tempat itu produk yang sama. Maka harus ada riset pasar. Kata Abu Hanifah, harus ada riset, kata beliau. Dikaji dulu. Jadi peluangnya, kemudian resikonya, pokoknya cari kesempatan untung yang besar dan risiko yang paling kecil. Itu dilakukan dulu. Kalau enggak, main hantam promo aja berdosa kita. Itu amanah, wajib diganti kalau hilang. Kalau enggak laku. Tapi kalau sudah dilakukan semua ikhtiar itu, kan maka nanti perlu ada dewan pengawas syariah, gitu ya, ustaz yang membersamai akan memberi nasihat. Oh, ini hati-hati nih, jangan sampai kena akad-akad yang diharamkan, gitu ya.
Intinya kita jalankan semua fungsi itu dengan baik. Kalau toh terjadi kebocoran maka tidak wajib diganti. Jadi karena dia di luar faktor kesengajaan. Gitu. Tapi kalau sengaja, ya per dosen wajib mengganti. Terus terkait zakat, boleh nggak kita sebagian zakat itu disisihkan sebagian untuk membuat mendirikan yayasan, gitu ya? Baik. Nah, sebagian sudah ke asnafnya, sebagian kita sisihkan untuk mendirikan yayasan, dan tentunya yayasan itu juga nanti hasilnya untuk asnaf itu juga, gitu. Atau mungkin bisa aja sih ya ada yang selain asnaf tapi tujuannya untuk asnaf yang kapan itu. Baik, dalam kondisi yang belum ideal ya, di mana mungkin kita baru inisiasi, maka boleh ya mengambil bagian fisabilillah. Ya, jadi fisabilillah itu bisa bangun masjid, bisa bangun yayasan gitu ya kan. Misalkan yayasan sekarang untuk bangun perlu dana kan, kalau antara 7 sampai 10 juta gitu misalnya kan. Bisa ngambil dari dana fisabilillah gitu ya. Sebagai langkah awal untuk bisa mengembangkan kebaikan untuk umat. Jadi tetap targetnya itu manfaatnya akan kembali kepada umat. Jadi bukan untuk pribadi, gitu ya. Nah, jadi boleh diambil dalam rangka membangun mendirikan yayasan, gitu ya, atau misalnya membangun masjid, gitu ya. Intinya nanti diharapkan bahwa satu saat nanti ada yang lebih kita utamakan, gitu ya. Jadi meskipun kan memang soal fisabilillah ini kan ada ini ya, semacam khilaf di kalangan para ulama. Kan kalau jumhur mengatakan fisabilillah itu harus angkat senjata. Orang yang berperang membela negara atau membela agama. Nggak boleh yang lain. Tapi kan sekarang kita hidup di negara di kondisi yang aman, tidak ada perang gitu ya. Maka bagaimana memaknai fisabilillah? Maka sebagai ulama kontemporer mengatakan pada semua bentuk kegiatan keagamaan yang manfaatnya kembali kepada umat. Itu termasuk misalnya, boleh nggak zakat untuk bangun masjid? Boleh. Ada kemungkinan tidak yang memanfaatkan bukan di luar 8 asnaf juga kalau masjid juga. Ya boleh, karena kan sebenarnya kan kita ketika bicara pemanfaatan kan dia tidak semata-mata soal ketika nanti efek serta kemanfaatannya untuk orang lain, tapi paling tidak kan dia ketika dibangun yayasan itu ya, itu sebagai salah satu bentuk fisabilillah. Nanti dimanfaatkan oleh asnaf atau tidak ya itu bagaimana kita mengoptimalkan peran yayasan gitu. Ya. Dan memang kita ya upayakan Bapak Ibu sekalian kalau bikin yayasan ya tidak semata-mata fokusnya kepada orang kaya aja. Kan di antara tujuan yayasan itu kan bagaimana dia menjadi lembaga keagamaan, ada fungsi edukasi, ada fungsi sosial, ada fungsi pendidikan. Maka kalau bikin yayasan misalnya kan di Batur Rahman ya, bikin yayasan misalnya nanti bergerak, nanti ada mungkin nanti ada biro pendidikannya gitu ya, ada biro ekonominya, ada biro kesejahteraan sosialnya gitu. Jadi semua tetap dapat aspek-aspek manfaatan yang memang real dirasakan oleh masyarakat gitu. Cuma mungkin kalau saya sarankan di awal-awal upayakan yang paling prioritas gitu ya, kan kita jangan sampai misalnya karena bersemangat buat bironya banyak. Kan kalau banyak biro banyak personil, butuh banyak biaya gitu. Maka di awal-awal kita juga harus rasional gitu. Ya mungkin kita hanya butuh 3 biro aja gitu, biro dakwah, biro misalnya biro pendidikan dengan biro sosial gitu misalnya. Udah 3 biro aja gitu ya, mungkin cukup 10 orang, udah jalan yayasannya gitu. Maka masih ada atau Ustaz yang tadi terkait zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulan itu belum mencapai berapa bisa bulan. Iya, jadi kan zakat profesi ini kan tidak ada pada masa Nabi. Ijtihad para ulama, karena dia tidak ada, dia dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian kapan kita bayar? Setiap panen.
Maka kalau gaji setiap gajian, nah gitu kira-kira. Tapi boleh dibayar per tahun, karena sebenarnya hitungannya sama aja. Ya kalau per bulan dari nisab 520 kg beras kita keluarkan 2,5%, dikurangi kebutuhan pokok, gitu ya. Pokoknya uang dapur, uang transport, udah keluar semua. Kalau masih nyampe nisabnya 7 juta atau 8 juta ya sesuai dengan nilai 520 kg beras, keluarkan 2,5%. Atau mau bayar setahun sekali, boleh juga. Hanya mungkin ya harus rajin nulis gitu ya. Kira-kira berarti kalau saya gajiannya tambah sama yang uang-uang sampingan misalnya total dapat 20 juta per bulan ya, di total aja per tahun. Di tahun nanti dikurangi kebutuhan pokok, dikeluarkan 2,5%. Sebenarnya jatuhnya sama juga, bahkan mungkin agak lebih berat kalau setahun sekali, karena mungkin dia akan lebih besar pasti, dan kita ya akan muncul sih karakter aslinya, karakter kikirnya. Ya, mengenai ini Ustaz, tadi kan ada ini ya, misal di DPMP ada ini bisnis, bisnis, sementara di satu sisi ada zakat yang masuk. Ada zakat yang masuk. Ya. Nah, sementara untuk unit bisnis ini misal pertanian atau peternakan, kan kita butuh mungkin petaninya, butuh peternakan. Nah, gajinya itu dari zakat boleh? Gajinya apa? Gaji si peternak yang buat unit bisnis. Oke, baik. Iya, dia kalau dia sudah punya unit bisnis ya harusnya bisa mandiri, tidak ngambil dari zakat. Kecuali memang kalau dia mustahik, nah itu memang bukan gaji tapi dia mustahik. Gitu. Mustahik tapi yang diperdaya tenaganya gitu, boleh nggak sih? Mustahik yang diberi tenaganya. Ya kasihan. Kalau gaji tapi dari zakat Mustahik. Iya. Kecuali memang dia ada peran langsung dengan lembaga yang kita kelola, ya. Jadi contoh kata para ulama, boleh nggak kita ngasih guru MI atau guru ngaji anak-anak di masjid dari dana zakat? Boleh kata ulama, fisabilillah. Masuk kategori fisabilillah. Kenapa? Dia masuk kegiatan fisabilillah berdakwah untuk umat, untuk masyarakat. Jadi biar misalnya anak-anak itu terkondisikan di masjid gitu ya, ada yang ngajar mereka, maka boleh kafalah guru ngajinya diambil dari dana zakat, kategori fisabilillah. Apalagi nanti kalau misalnya tidak hanya ngaji, tapi masjid punya punya sekolah sendiri, punya RA gitu ya, Darul Atfal gitu ya, itu boleh diambil dari dana zakat. Kalau memang sekolah itu tidak dikomersilkan. Tapi kalau dikomersilkan ya harus mandiri. Jadi mungkin masjid hanya support aja gitu ya. Mungkin perbaiki penting yang bocor, lantai yang rusak gitu ya, kursi yang perlu diperbarui gitu ya. Memang sejatinya memang kalau dia sudah dikomersilkan dalam arti dia bisa dimandirikan lebih baik. Jadi cari sumber lain. Gitu. Jadi di awal itu dia sebagai bagian kegiatan saja. Jadi ditopang oleh dana zakat gitu ya, selama memang belum ada alternatif. Tapi kalau sudah ada alternatif, memang yang prioritas Bapak Ibu dari 8 asnaf itu adalah fakir miskin. Itu target kita. Gitu. Jadi ini misal ya, ini kasusnya gini. Ini ada mu'afak di sekitar masjid gitu ya. Ini ada mu'afak di sekitar masjid, terus di masjid itu punya misal ada program peternakan atau pertanian. Nah ini untuk tenaganya itu ambil dari bapak itu gitu. Oke. Daripada dia lunak-lantung mungkin lah kita tapi dari sisi pembayaran jadi zakat. Maksudnya masjid punya usaha gitu ya? Ya. Gitu. Ya, artinya kan usaha itu kan pasti menghasilkan. Maka gajinya harus diambil dari yang hasil usaha tadi. Nah, jadi diambil dari hasil usaha. Nah, jadi jangan sampai memang kita memanfaatkannya. Padahal dia berhak karena memang dia du'afa. Tapi kita ambil tenaganya, gitu ya. Nah, tapi kalau misal begini, contoh begini ya. Dia memang kita berikan dana zakat, gitu ya.
Kita nggak minta dia bekerja, tapi dia menawarkan diri sukarela. Nah itu beda cerita. Saya mau nih bantu, apakah masjid kan punya peternakan kambing, saya siap nggak dibayar gitu misalnya. Ya, artinya dia hanya mendapatkan bantuan berupa zakat setiap momentum tertentu memadai. Kalau memang dia rela maka boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh kita yang istighlal ya, yang memanfaatkan, itu nggak boleh. Nah, ada mungkin ya kalau ada mau panjang mungkin bisa nanti temanya tentang tema wakaf kan ya. Bagus banget ya. Karena memang harusnya setiap masjid sudah harus berpikir dan menginisiasi ya, karena dia amal jariah, Bapak Ibu sekalian, amal jariah kita, dan dia real, gerakan yang real, ya, konkret sekali akan menyentuh kebutuhan umat gitu. Ya. Baik, mungkin demikian untuk penjelasan masyarakat. Mungkin jadi kepikiran gini, kalau misalkan ini mau dikerjakan gitu di Kota Bandung misalkan, mungkin kalau masing-masing masjid gitu ya bergerak masing-masing itu mungkin agak lebih sulit. Ya. Apakah ada misalkan dari MUI apakah mungkin akan Dewan Masjid Indonesia seperti itu atau gimana? Jadi ada yang mengorganisasi di tingkat yang lebih tinggi, mengorganisasi itu jadi masjid-masjid yang di bawah itu ikut ke sana menginduk, masing-masing dikembangkan dan ada pembinaannya juga. Jadi masing-masing tidak masing-masing ada yang sukses ada yang enggak. Kalau itu bisa sama-sama lebih profesional gitu. Baik ya. Saya juga karena di Komisi Bank MUI Kota Bandung itu juga didiskusikan ya, dan sudah ada yang memulai. Hanya karena memang jumlah masjidnya sangat banyak ya, dan dengan level kondisi pengelolaan yang berbeda-beda kan beda-beda gitu ya. Ada yang sudah educated masjidnya gitu ya, karena sudah bagus ilmunya, pemahamannya gitu ya. Ada yang memang masih tradisional banget gitu ya, dikelola oleh keluarga dia aja gitu, nggak boleh yang lain misalnya kan, susah kita masuknya gitu. Ada yang misalnya udahlah pokoknya nggak usah mikir-mikir yang begituan, pokoknya kita itu ngenceleng aja, pokoknya bayar gaji marbot, udah begitu aja, apa yang sudah berlangsung selama puluhan tahun gitu. Nah itu juga diantara problem gitu ya. Nah sehingga memang sudah diinisiasi, hanya memang pada lingkup yang terbatas, misalnya pada beberapa masjid binaan MUI Kota Bandung gitu ya. Kemudian ada yang dibina oleh ormas gitu ya, seperti misalnya Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, PUI gitu ya. Itu sudah mulai bergerak gitu ya. Nah, maka memang saran saya memang ya, karena hal itu belum bisa dilakukan secara masif keseluruhan, maka jangan menunggu gitu ya. Mending kita bergerak dulu, nanti tinggal kan kalau ada satu momentum bertemu bersinergi, nah tinggal kita optimalkan gitu ya. Dan insya Allah justru kalau kita memulai lebih awal ya, kita akan lebih lebih dewasa lebih awal, lebih matang, karena sudah langsung praktek pengalaman. Karena bab wakaf ini Bapak Ibu tidak seindah teori gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah langsung terlibat mengelola, menjalankan, itu akan banyak berhadapan dengan prosedural gitu ya, dengan persoalan, maka nanti kita akan matang dengan sendirinya. Nah sampai nanti pada pada momen yang tepat ya, insya Allah dia tinggal kita sinergikan aja gitu ya. Maka mungkin kan selama ini kalau untuk Kota Bandung setidaknya ya, yang menjadi percontohan itu ada dua paling tidak. Yang pertama Masjid Saman ITB gitu ya. Itu kan sekarang target sudah mau bikin rumah sakit. Subhanallah. Nah, jadi sudah nggak mikir lagi soal usaha-usaha yang itu kan, karena sudah ada. Nah sekarang karena sudah ada pertanian dan lain-lain gitu ya, sekarang memikirkan bagaimana ada rumah sakit sendiri gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah Unisba. Dan kedua-duanya dibina oleh Ketua Umum MUI Kota Bandung ya, Prof. Miftah ya. Beliau ada di dua-dua lembaga itu, maka ya kita doakan ya semoga nanti menginspirasi lembaga-lembaga yang lain gitu. Insyaallah. Wallah. Demikian cukup. Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Hampir jam 2 ya, jadi kurang lebih sekitar hampir 2 jam kita ngobrol. Semoga mendatangkan manfaat ya, dan memberikan
pencerahan kepada kita semua, dan semoga juga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memakmurkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.